Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diseminasi tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tamlang 1, yang terhormat Ibu Bapak Guru, marilah sebelum kita beranjak ke materi yang akan saya sampaikan, langsung saja dengan acara pembukaan, di mana pembukanya saya pimpin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, di mana pada hari ini saya bisa menyampaikan pengibasan kepada guru-guru SD Tamlang 1. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum melanjutkan, saya mau ada ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang SDN Tamlang 1 luar biasa, alhamdulillah sehat ya. Guru SD Tamlang 1 alhamdulillah luar biasa sehat ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, biar tidak ngantuk ya. Oke, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat tentu saja sudah mempelajarinya. Namun di sini kita sharing saja ya, sharing mengenai apa sih budaya positif itu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Budaya itu apa? Betul, kebiasaan. Sedangkan positif baik ya, baik. Jadi kebiasaan yang baik ya sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi kita belum sadar ini maksudnya kemana. Dan saya lanjutkan. Nah tadi ya, untuk pertanyaan pematrik, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membereskan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Atau yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Apakah setuju? Setuju. Sebelum ya ini, sebelum saya paparkan, jawabannya adalah setuju. Oke, baik. Topik dalam eksplorasi konsep ini yang pertama ada 6 yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Oke, kita ke perubahan paradigma dulu ya. Ada si A dan si B ya. A ini katakanlah Anda, B ini teman Anda ya. Dia menyobekkan kertas ya. Kita menyobekkan kertas. Apakah kalau kita kepal hal yang berharga, ada tidak orang yang bisa membuka kepalan kita? Apakah ada? Contohnya, Bu Nur punya hal yang sangat berharga, terus dikepal. Ada tidak orang yang bisa membuka kepalan itu? Ada nggak? Sesuai Bu Nur yang ingin
Ya betul, harus sesuai yang Bu Nur inginkan. Tapi ada tidak yang bisa membukanya? Bisa, kalau bisa apa namanya, bisa mengalah HP Bu Nur. Nah, betul sekali. Jadi begitupun dengan anak ya. Anak sebagaimana kerasnya, kalau kita bilang sebagaimana dia nakalnya, tetapi kalau kita raih, tentu dia bisa membuka hatinya. Begitupun dengan kita, ya. Tentu saja kepala itu bisa ada yang bisa membuka, tentunya dengan orang kan, ya. Tentu saja bisa dibuka. Itu bagaimana apa namanya kita memposisikannya. Oke. Lalu perubahan paradigma yaitu tentang teori kontrol ini, ilusinya yang pertama guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi kontrol yang harus dirubah. Misalkan ilusi yang bahwa kritik kita itu akan membuat orang merasa bersalah. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Bagaimana hubungannya dengan apa namanya posisi kita sebagai guru. Nah, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Nah, tentu ada stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulus respon yang kedua, perilaku baru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol apa saja. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya teorinya. Lalu stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu stimulus respon yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang, ya. Nah, di sini adalah disiplin positif yang tadi dibacakan, yaitu untuk teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu semua perilaku memiliki tujuan, tentu saja, dan ini termasuk ke dalam teori motivasi, ya, dimana untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ini termasuk dengan motivasi ekstrinsi. Contohnya apa yang ada di sekolah? Banyak anak yang disiplin. Contohnya ketika peraturan sekolah harus memakai sepatu hitam, banyak anak yang menggunakan sepatu hitam. Betul, itu disiplin. Tapi disiplin itu kadang-kadang tidak dari dalam dirinya, tetapi hanya berbentuk peraturan sehingga mengikutinya pun dengan penuh paksaan. Itulah ekstrinsik, berbeda dengan dari disiplin dari dalam diri, ya. Lalu yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri. Akan muncul nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas, ya. Lalu tadi yang model berpikir menang, kolaborasi, lalu menciptakan pilihan baru, itu terdapat 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai. Yang pertama, apakah kita termasuk ke dalam penghukum? Ya, yang kedua, apakah kita termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita termasuk ke dalam teman atau pemantau atau manajer? Dari posisi itu kita bisa lihat kalau ada masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan
Palestina, sehingga 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini, ya. Lalu apa sih makna disiplin tadi? Tadi sudah dibahas sedikit ya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini ya, kata disiplin ini biasanya seseorang akan melakukan dengan penuh paksaan, ya. Padahal disiplin itu harusnya menciptakan kenyamanan, ya, apa yang kita hargai atau pencapaian untuk tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul ya Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan, kita mempunyai tujuan. Contohnya kita mendidik anak, ya. Mendidik anak ini tentunya anak tidak menjadi stres, ya. Karena tujuan pertama kita adalah kita seorang guru hanya menuntun, bukan menuntut, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah ini, mengaitkan nilai kebajikan seseorang ini, maka dari dalam dirinya akan muncul motivasi intrinsik, ya. Nilai kebajikan itu yang mana? Sesuai ya, kita kenal itu profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama itu biasanya apa? Beriman dan bertakwa, ya, berkenekaan, global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, ya. Lalu, nah sekarang untuk pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan secara restitusi. Nah ini teori motivasi atau perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal, ya. Karena misalkan anak tidak mengerjakan PR, saya harus mengerjakan PR karena takut sama Bu Tiwi dihukum. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal, ya. Kalau terus lagi untuk mendapatkan imbalan, ya. Kalau saya menang, saya akan dapat uang. Nah ini termasuk ke dalam motivasi eksternal juga, terpaksa begitu, ya. Kalau motivasi internal itu akan datang dari diri sendiri, ya. Nah ini, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Itulah merdeka, ya. Yang menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, ya. Ini cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Jadi merdeka itu artinya dia mampu memerintah untuk dirinya sendiri, ya. Perubahan pada modul 1.4 angkatan 9, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Nah, yang tadi adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah penambahan tentang dia melakukan karena adanya suatu penghargaan. Nih, pengaruhnya itu akan jangka panjang, ya. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan
ini dihukum oleh penghargaan akan menurunkan kualitas, ya, lalu mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Contohnya itu kan tindakan guru nih, misalkan ya mencatat 100 kali di dalam buku, ya, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu maksudnya ke dalam hukuman, ya. Nah, lari mengelilingi lapangan atau murid diminta push up menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ya, membersihkan tumpahan air, itu tidak boleh, itu karena termasuk ke dalam hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, lari mengelilingi lapangan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kadang kita dihadapkan bingung ya, ini hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi, ya, membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, ya. Lalu anak membenci kedisiplinan kalau hukuman itu, ya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, ya, contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan contoh bagaimana hukuman, misalkan apa? Berupa paksaan, kalau tidak mengerjakan nanti dihukum. Ya, contohnya begitu ya, tidak mengerjakan PR, dia berdiri di depan kelas dan itu akan mengena sampai jangka panjang. Karena apa? Karena pas di depan kelas pasti sangat dipermalukan sehingga pembunuhan karakter pun akan terjadi, ya. Di sini harus paradigma seperti itu kita rubah, ya. Nah, dengan apa itu restitusi, ya. Nah, ini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya. Harus apa tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan tetapi untuk belajar, memperbaiki hubungan, tawanan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar, ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Nah, ini ya, bagaimana dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kenapa? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak? Ini waktu dulu ya, waktu COVID, ya. Mengapa? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, ya. Kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi begini, kalau misalkan pakai helm, kalau misalkan kita jatuh, ya kan, kepala kita akan terlindungi. Anak meyakini hal itu. Tetapi kalau misalkan peraturan bisa saja dilanggar, kan? Misalkan jika saya tidak memakai sepatu, kaki saya akan kena beling gitu ya, kena patahan gelas, misalkan begitu. Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas, bukan peraturan. Sehingga kalau ada keyakinan kelas seperti itu, maka anak tidak merasa dipaksa untuk mengikuti aturan itu, ya. Nah, mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, ya, universal yang disepakati bersama, ya. Lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, ya, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Nah, ini budaya positif, tentu harus ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ya, ciri-ciri keyakinan
sekolah. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas ini datang tepat waktu, mengucapkan. Ini contohnya ya Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Dari contoh ini, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ya, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, yang kanan, ya. Karena mengapa? Ya, lebih abstrak, lebih universal, dan lebih luas pemahamannya. Oke, ini ya. Peraturan biasanya, kalau peraturan itu selalu membalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, gitu ya. Tetapi kalau keyakinan kelas lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam hal apa saja? Bisa dari mulai menggunakan seragam sampai dia mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam tanggung jawab, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas tentang kesehatan, tentu paradigma ini berubah. Tidak hanya menggunakan narkoba, ya, tidak boleh merokok juga termasuk ke dalam kesehatan. Lalu tidak boleh misalkan bergantian atau menunggu giliran. Tentu kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Jadi peraturan-peraturan kelas ini jangan berlari di kelas, ya. Tetapi keyakinan kelasnya ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Jika jangan berlari di kelas, berbeda kan dengan keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Keselamatannya ini kan tidak berlari saja, betul tidak? Ya kan, naik-naik ke meja juga itu sudah termasuk, harusnya kalau ditulis dalam peraturan banyak kan. Tidak boleh naik ke meja, tidak boleh main penghapus, ya kan, takut ke mata dan lain sebagainya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini, misalkan yang dibahas adalah keselamatan atau keamanan, anak paham. Ketika dia salah, dia tanyakan keyakinan kelasnya apa. Ya, misalkan keamanan. Terus kalau kamu naik ke meja terus jatuh, itu keamanan aman tidak? Tidak. Nah, itu kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, jadi lebih luas, ya. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel dan ya, terlihat, terdengar dan berperilaku, ya, akan tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Bagaimana terlihat, ya, berempati terhadap perasaan orang lain, ya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tema terima, tolong, ya, permisi, itu yang terdengar, ya. Kalau terlihat, misalkan ibu bapak melihat anaknya berempati dengan, misalkan tidak ada salah satu anak yang tidak membawa uang jajan, lalu dia memberi jajanannya, itu termasuk ke dalam empati atau terlihat, ya. Terdengar, ayo saya bantu, dan berperilaku tersenyum dengan ramah, memberikan salam hormat, ya, berjabat tangan dengan kita, itu berperilakunya, ya. Lalu tampak seperti dan tidak tampak, ya. Tadi tampak sepertinya datang tepat waktu, menyapa teman, mengembalikan barang teman. Tidak tampaknya misalkan sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan seterusnya. Bekerja tekun, bekerja dengan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas dan tepat waktu, tidak tampaknya tugas dapat diberikan.
Maksudnya tugas tidak diberikan, itu yang tidak nampak ya. Nah ini pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Yang pertama tujuannya tentu untuk ada 4 tujuannya untuk bertahan hidup ya. Yang pertama tentu saja kasih sayang dan rasa yang diterima. Tentu saja kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu dengan rekan sejawat ataupun di keluarga gitu ya. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan ya. Kesenangannya kan bisa holiday ya Pak Mahmud. Lalu kebutuhan bertahan hidup ya atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah dan makanan ya. Lalu kasih sayang yang diterima ya, misalnya dengan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan penguasaan tentu saja berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian berkembang, diakui dan dihormati ya. Lalu kebebasan tentu saja kebutuhan akan kemandirian ya. Kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Lalu kesenangan, tentu saja kesenangan ini untuk mencari kesenangan bermain, tertawa ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Saat mereka bermain, mereka mau mempelajari keterampilan hidup. Nah ini ya, ibu apa? Contoh kasusnya adalah ibu apa? Kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba bagaimana ibu bapak kalau misalkan ada Doni atau siapa ya meminta membuat ulah ya, misalkan datang dan mengeluhkan si Doni meminta bekal makan siang dengan paksa, apa yang pertama kali ibu bapak lakukan? Ditanya dulu Doninya ya, ditanya dulu Doninya bawa bekal atau apa dulu atau mungkin ya masalah apa lagi ya, bakalnya lagi jadi meminta intinya mah kita tanya dulu Doninya gitu. Oke ya, menanyakan dulu kepada Doninya. Oke, kita masuk ke pembelajaran posisi kontrolnya ini ya. 5 posisi kontrol yang harus kita tahu sebagai pendidik. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, biasanya guru berbuat kalau penghukum itu menghadik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir.
tentu mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang kita yakini? Yang tadi saya bahas mengenai tentang keyakinan kelas, ya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, menguatkan pribadi. Oke, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampak dari kita sebagai seorang manajer tentu akan bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Bagaimana cara memperbaiki diri, ya? Nah ini. Ini ya, ada tugas pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau begitu, kalau ada kata itu berarti siapa yang mengatakan untuk membuat orang yang merasa bersalah. Jadi kalau kita, saya kecewa dengan kamu nak, ibu kecewa dengan kamu, itu membuat si anak itu merasa bersalah ya. Kalau kamu tidak benar-benar melakukannya, itu kita sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah itu termasuk kita sebagai teman ya. Nah, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau ya. Jadi kalau pemantau itu bila ada kita dia kerjakan, tetapi kalau tidak ada kita tidak dia kerjakan ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah sebagai manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum ya. Nah, Bapak Ibu kalau di posisi ini, Bapak Ibu mau jadi apa? Mau jadi yang mana? Pemantau. Yang lain? Iya, manajer. Ya. Kalau pemantau, kalau tidak dipantau anak nanti akan terulang ke ya. Terus ya. Ada di bagian. Ya. Oke. Nah ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Ya. Dari hukuman untuk membuat tidak nyaman, kalau kamu tidak melakukan, saya akan kenapa ini? Saya akan memanggil orang tuamu. Nah itu sudah ke penghukum ya. Nah, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini sudah ke dalam keyakinan kelas dengan memposisikan kita sebagai manajer ya. Nah, ini sekarang ke dalam segitiga restitusi ya. Nah ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu dalam segitiga restitusi. Nilai apa yang telah disepakati? Adakah cara yang lebih efektif? Dan setiap orang pernah melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Oke, ini adalah segitiga restitusi ketika ada masalah. Jadi yang pertama kita harus validasi validasi kebutuhan, mensampilkan identitas dulu, lalu validasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinan ya. Guru berkata berbuat seperti itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya. Kalau validasi kebutuhan nih, kalau yang tadi adalah validasi dan kita selalu menstabilkan identitas dengan Bapak Ibu bertanya kalau misalkan si A membuat masalah nih. Nah, Bapak Ibu tertarik dulu untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.
udah mungkin juga udah ada yang melakukannya ya sebagai manajer. Nah, konsistennya itu loh. Nah, itu yang harus kita terapkan sekarang tuh. Kita udah tahu, kita mungkin udah beberapa kali, bisa 1 kali 2 kali sebagai manajer, tapi nggak bisa seterusnya gitu loh. Itu ingat kontrol emosi kita aja juga. Iya, belum bisa konsisten ya. Iya, udah terus seperti itu. Karena ya mungkin kontrol emosinya belum stabil. Oke, ya terima kasih kepada Bu Didin dan Bu Dewi atas tanggapannya. Memang betul sekali apa yang kita akan lakukan nanti, kita akan sulit untuk terus konsisten. Tapi percayalah, ketika kita yakin, tentu saja hal itu tidak berubah 100%, tetapi ada sedikit demi sedikit. Mungkin itu ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru hebat. Sebenarnya sebelum saya menjelaskan ini tentu sudah melaksanakannya ya, baik dengan siswa ataupun dengan rekan yang lain untuk mengubah paradigma tentang 5 posisi kontrol ini. Oke, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai manajemen disiplin dan motivasi individu. Mungkin ada yang lain? Apa perasaannya apa? Ya? Kerjaan itu bisa diberi sama kelas bawah. Iya, bisa. Bisa, Bu. Semua kelas. Ya, bisa diterapkan dari karena kita kelas bawah ya Bu, di kelas A, kelas 1, kelas 2 kita coba sedikit demi sedikit. Karena apa? Kalau kita mencoba dan kita yakin, mudah-mudahan ya karakter yang kita ingin dicapai sebagai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila akan tercapai. Lalu Anaknya apa dipanggil atau langsung di jadi gini Bu, kita buat dulu keyakinan kelas di kelas ya. Misalkan keselamatan ya, kenyamanan. Nanti ketika ada anak yang bermasalah, nah kita semua diskusikan dengan maksudnya dengan murid. Apa nih yang menjadi keyakinan kelas kita? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu maksudnya kemana? Ya, nah kita bikin setelah tahu ketika ada anak yang melanggar di kelas kita panggil, kita identifikasi dulu. Tadi apa yang pertama? Menstabilkan identitas dulu. Lalu yang kedua, validasi. Lalu yang ketiga, kita merujuk ke keyakinan kelas tersebut. Begitu. Ya, terus ada lagi Bu. Oke, next, kalau tidak ada, saya akan menjadi among ya. Seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, Bapak Ibu, setelah saya sampaikan modul ini, ya Bapak Ibu pastinya silakan mau jadi apa ya. Tetapi saya yakin kita sebagai guru tidak selamanya jadi pembuku ya, tidak juga selamanya menjadi teman. Tentu Ibu Bapak guru hebat ini selalu memposisikan dirinya ketika disesuaikan dengan kondisi anak. Itu ya Bapak Ibu. Dan cukup sekian penyampaian dari modul 1.4. Saya tutup dengan ayat kalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk guru hebat SDN Tamlang 1. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati, tepatnya sebagai kepala sekolah di mana Bu Neng Fitri Windasari mengajar. Saya bangga kepada Ibu Neng yang masuk guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Desimasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Neng merupakan salah satu aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, jangan seperti magnet. Apabila tutupnya hilang, maka kemagnetan pun akan hilang. Tetapi bersifat permanen, artinya tidak hilang pengimbasan ini. Semoga pengimbasan yang Bu Neng paparkan nunggu menjadi contoh
dan ikuti untuk guru lain SDN Temelang 1 ini. Serta apa yang Ibu Neng tadi paparkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pencapaian pembelajaran serta prestasi siswa. Selamat kepada Ibu Neng yang telah melaksanakan diseminasi secara runtut dan lancar. Semoga kedepannya ada guru-guru lain yang bisa masuk dalam program penggerak ini. Semangat untuk Bu Neng Fitri Windasari. Semangat, semangat, semangat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman dari Bu Neng Fitri Windasari mengajar. Menurut saya apa yang Bu Neng paparkan tentang budaya positif sangat bagus diterapkan, terutama untuk disiplin positif siswa. Karena di SD ini masih banyak yang kurang memahami disiplin. Kebanyakan mereka disiplin, namun disiplinnya hanya disiplin dari ekstrinsiknya, bukan karena dalam dirinya. Serta posisi kontrol bagi kami sebagai guru itu sangat baik. Bagaimana kita memposisikan kita sebagai penghukum, manajer, ataupun pemantau. Bagaimana menanamkan perilaku disiplin intrinsik pada siswa dan kita. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, sehingga membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai harapan kita. Saya Nur Fatmawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.